Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Arif di mata pelajaran Penjas Orkes untuk kelas 9. Nah, pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang kelima, kita akan memasuki materi yang baru terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering kita sebut atau kita singkat dengan P3K. Tetapi sebelum kita memasuki materi tentang P3K, Pak Arif memiliki sebuah video yang berisi tentang himbauan tentang protokol kesehatan. Mari kita saksikan secara bersama-sama. 5M, pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sedangkan yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah membatasi mobilisasi atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, kurang lebih itu terkait dengan protokol COVID-19 5M. Kita akan memasuki materi kali ini untuk kompetensi dasar atau KD 3.8 dan 4.8. Untuk 3.8 yaitu memahami tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan untuk 4.8 yaitu memaparkan tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dengan tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain, serta menunjukkan perilaku kerjasama, tanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Sebelum Pak Arif menjelaskan terkait dengan P3K, Pak Arif memiliki sebuah video pembelajaran. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian pasti tidak mau terjadi kecelakaan, baik itu di jalan raya, di rumah, atau dimanapun. Kita harus belajar bagaimana jika kecelakaan itu terjadi kepada kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau sering disingkat P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter ataupun tenaga medis. Sifat pertolongan ini ialah memberikan perasaan tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Tujuan dari P3K yang pertama adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat. Yang ketiga, menunjang penyembuhan. Orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan P3K, serta mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama.
Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian. Yang kedua, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, cegah dan atasi shock. Yang keempat, cegah terjadinya infeksi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip P3K. Yang pertama adalah bersikap tenang dan tidak panik. Beri pertolongan dengan tepat, jangan terburu-buru memindahkan atau menggeser korban. Usahakan korban tidak melihat luka. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, segera bawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Peralatan P3K dan obat-obat P3K. Yang pertama adalah peralatan P3K, antara lain kasa pembalut atau sering disebut perban, kasa steril, plester, ada juga plester obat, pembalut segitiga atau sering disebut mitela, kemudian kapas, gunting, lampu senter, dan juga jepitan atau pinset. Yang pertama adalah kasa atau perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini dipergunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup oleh kasa steril. Kasa steril merupakan kasa yang sudah dibersihkan, digunakan untuk menutup luka. Kasa steril ini adalah kain yang bebas dari kuman penyakit. Selanjutnya ada yang sering kita gunakan, yaitu plester obat. Plester ini digunakan untuk menutup luka yang biasanya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Ada juga plester yang tanpa obat. Plester ini digunakan untuk merekatkan kasa agar tidak terlepas. Kemudian ada yang disebut pembalut segitiga atau mitela. Biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang lengan, luka di kepala, atau cedera pada persendian. Kemudian kapas. Kapas ini digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air yang steril. Kemudian ada gunting. Pastikan menggunakan gunting yang tidak berkarat. Selanjutnya ada lampu senter yang digunakan untuk melihat luka agar lebih jelas. Dan yang terakhir adalah jepitan atau pinset. Pinset ini digunakan untuk mengambil benda yang kecil yang berada di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Selanjutnya adalah obat-obatan P3K. Yang pertama adalah obat penghilang rasa sakit, obat luka bakar, obat luka ringan, obat penyadar pingsan, dan obat pencuci luka. Obat penghilang rasa sakit antara lain ada minyak angin, balsem, dan minyak kayu putih. Obat luka bakar antara lain bisa diobati menggunakan salep minyak ikan, bioplankton, atau juga dengan lidah buaya. Kemudian obat luka ringan bisa dengan menggunakan obat merah atau betadine. Jika ada korban pingsan, kita bisa menggunakan amoniak cair yang persentasenya 25%. Untuk larutan pencuci luka bisa menggunakan betadine, alkohol 70% atau bore water. Pastikan kalian selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas agar terhindar dari kecelakaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kurang lebih itu terkait dengan video pembelajaran P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita masuk pada materi yang sudah Pak Arif persiapkan, pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut. Dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Ya. Orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan, tapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain yang pertama, memanggil orang dewasa, panggillah dokter, hentikan pendarahan. Peralatan P3K tadi sudah disinggung, ada kasa steril, plester, kapas, gunting, lampu senter. Sedangkan obat-obatan P3K ada obat luka ringan, obat pencuci luka, obat luka bakar. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Yang pertama adalah kecelakaan pendarahan. Pendarahan arteri warnanya merah muda dan darah keluar dengan memancar. Sedangkan pendarahan vena, darah hanya merembes saja. 2. Menekan dengan pembalut tekan. 2. Menekan dari atas tempat tekanan. Nah, luka, ada jenis-jenis luka. Yang pertama, luka memar, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Dasar-dasar pertolongannya. Yang pertama, hentikan pendarahan. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Yang ketiga, ulas luka dengan merkurocom 2% atau untuk membersihkan. Yang keempat, tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas. Yang kelima, bila ada luka bakar dan dalam segera bawa ke rumah sakit. Yang keenam, gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita. Misalnya, luka bakar dengan menggunakan lidah buaya, luka memar dengan menggunakan daun jambu biji, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Pak Arif cukupkan sampai di sini. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan Pak Arif akhiri untuk pertemuan yang kelima ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.